Halo traveler, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mengajak traveler semua untuk bercamping di salah satu tempat camping yang sedang hits. Bercamping di pinggir sungai yang ada di daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Pinus Tilu Camping Ground. Seperti apa keseruannya? Tetap ikutin channel saya terus traveler. Tetapi traveler, biar saya lebih semangat lagi bikin konten videonya, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan komentar, share ke teman-teman kalian, klik loncengnya, serta subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sekarang saya akan menuju ke lokasi Pinus Tilunya. Untuk menuju ke Pinus Tilu, saya berangkat dari kota Bandung membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dan di camping kali ini saya ditemani sama teman-teman saya yang ada di Bandung. Karena tempat ini sedang hits, sebenarnya saya itu sudah lama ingin datang ke tempat ini, cuman nggak dapat kuota terus traveler, jadi akhirnya saya belum sampai, dan akhirnya saya diajak ini sama teman-teman saya dari Bandung, dan akhirnya saya memutuskan dari Jakarta untuk ke Bandung untuk datang ke Pinus Tilu membagikan informasi kepada teman-teman semuanya. Sekarang saya sudah sampai di bundaran Kecamatan Pangalengan. Dari bundaran Kecamatan Pangalengan, kemudian traveler belok kanan dan langsung belok kiri menuju ke arah Situ Cilenca. Kemudian traveler akan menemukan gerbang Desa Pulau Sari. Kemudian traveler bisa ikutin jalan ini terus traveler. Karena di sana tidak disediakan makan malam ataupun untuk beli snack yang jauh, akhirnya saya memutuskan untuk berbelanja makanan untuk stok makanan di sana traveler. Jadi tips dari saya, apabila traveler mau bercamping di Pinus Tilu, lebih baik juga stok makanan juga. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pinus Tilunya. Jadi pemandangan di sini traveler akan disuguhkan dengan pemandangan kebun teh. Selain itu, udara di sini juga sudah segar traveler. Selain kebun teh, juga traveler akan menemukan hutan pinus. Dan di sebelah kanan saya itu hutan pinus Rahong. Sekarang saya sudah sampai di tempat parkir. Apabila traveler mau rafting bisa parkir di sini. Tetapi kalau mau bercamping, traveler bisa tetap jalan lurus kemudian belok kanan akan menjumpai jembatan. Bisa parkir di sebelah kanan setelah jembatan. Untuk biaya parkirnya sendiri per hari itu di sini dikenakan biaya sebesar Rp40.000. Tetapi jangan khawatir traveler, untuk parkiran di sini aman karena ada penjaganya. Sekarang saya akan berjalan kaki dari parkiran menuju ke campingnya. Untuk dari parkiran ke campingnya sendiri itu traveler akan berjalan kira-kira jaraknya itu 100 meter. Dan di sini karena hujan traveler, karena jalannya masih tanah maka licin. Jadi tips dari saya, apabila traveler mau ke sini, lebih baik pakai alas kaki yang nyaman serta aman ya traveler, biar nggak tergelincir. Dan di sebelah kanan saya itu Pinus Tilu yang satu. Kemudian saya akan berjalan lagi menuju ke Pinus Tilu 2-nya traveler, karena saya bercamping di Pinus Tilu 2. Untuk jaraknya sendiri dari Pinus Tilu 1 ke Pinus Tilu 2 itu nggak jauh traveler. Ini adalah suasananya traveler di Pinus Tilu 2. Karena masih hujan, akhirnya saya memutuskan untuk masuk tenda dulu dan beristirahat. Jadi reviewnya besok aja ya traveler. Ini adalah suasana malam di Pinus Tilu 2-nya. Jadi suasana di sini itu sangat enak traveler. Udaranya masih segar, suasananya masih asri. Selain itu, traveler bisa menikmati suara gemericik air dari sungainya. Selain itu, fasilitas yang didapatkan sama traveler yaitu berupa alat barbeque dengan kayu bakar yang sudah free. Dan di sini traveler tidak bisa bakar barbequean dengan B2 ya traveler. Sekarang saya akan bahas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan sama traveler pada malam hari, yaitu tidak boleh menggunakan mikrofon, tidak boleh berkaraoke, tidak boleh menggunakan sound system. Apabila traveler mau mendengarkan musik, traveler bisa mendengarkan musik lewat handphone dengan volume yang kecil. Selain itu, traveler bisa membawa alat musik berupa gitar akustik, tetapi kalau untuk gitar elektrik dilarang traveler.
Di atas Pinus Tilu juga ada penginapan traveler. Sekarang saya akan barbekyuan di coffee table. Untuk alat barbekyunya sendiri itu di sini disediakan, tetapi untuk arangnya traveler bisa bawa sendiri ataupun dari pihak Pinus Tilu itu menyediakan dengan harga Rp40.000. Dan makanannya juga traveler bawa sendiri ya traveler. Selamat pagi, ini adalah fasilitas yang ada di dalam tendanya. Ada lampu, ada colokan listrik, serta ada sleeping bag dan foam mattress. Sekarang saya akan review tempatnya. Di luar tenda, traveler akan menemukan hammock net, tetapi cuma ada di tenda nomor 7, 8, dan 9 aja. Selain itu, di sini juga ada private dining di pinggir sungai dan ada coffee table juga traveler. Sebelum membahas yang lain, kita nikmatin suasana di sini dulu ya traveler. Setelah menikmati alam yang ada di Pinus Tilu 2-nya, sekarang saya bahas mengenai tenda yang ada di sini traveler. Jadi di sini tuh ada dua tipe tenda, tipe 4 dan tipe family yang 4.2. Kalau traveler bawa family ataupun balita itu lebih baik pilih tenda yang 4.2 karena lebih luas dibandingkan dengan yang 4. Tetapi tidak semuanya itu 4.2 traveler. Jadi untuk yang di Pinus Tilu 2 itu hanya tenda 7, 8, 9. Kalau Pinus Tilu 1 itu hanya 1, 2, 8, dan 9. Setelah bahas mengenai tenda, saya akan bahas mengenai fasilitas outdoor yang ada di sini traveler. Nah, untuk fasilitas yang ada di sini itu traveler ada untuk barbekyuan. Selain itu juga ada dispenser untuk air panasnya traveler. Dan di sini juga ada dapur untuk persiapan masak ya traveler. Cuma di sini tidak disediakan alat masak dan alat makan, jadi traveler bawa sendiri. Sekarang saya akan review mengenai toiletnya. Untuk toilet di Pinus Tilu 2 itu jumlahnya ada 4. Nah, sekarang saya akan lihat ke dalam fasilitasnya apa aja sih traveler. Dari Pinus Tilu 2 ini sudah disediakan water heater, jadi traveler kalau mau mandi itu dengan cuaca dingin udah nggak takut ya traveler karena sudah ada water heater. Dan di sini untuk toiletnya toilet duduk dan ada ember juga traveler. Ini adalah dapur bersama yang ada di bawah dek tenda nomor 9. Ini dek nomor 9 traveler. Jadi ini lebih private traveler. Dan lokasinya itu di atas toilet. Beda dengan dek 1 sampai 8. Tetapi suasana di sini itu lebih private traveler. Jadi kalau traveler menginginkan suasana yang lebih private dengan tenda yang luas, bisa pilih tuh dek nomor 9. Selain itu, fasilitas yang didapatkan di sini itu traveler sudah dapat breakfast. Jadi breakfast apa sih yang didapatkan sama traveler di sini? Tetap ikutin channel saya terus traveler. Jadi di sini itu sudah disediakan breakfast yaitu nasi goreng, jus, serta teh hangat tawar traveler. Di sini juga bisa rafting traveler. Jadi kalau traveler mau rafting bisa ya traveler. Kalau traveler mau tahu keseruannya rafting di sini bisa cek di video saya sebelumnya atau klik di description saya traveler. Ini adalah rafting di sini traveler. Sekarang saya akan bahas mengenai perbedaan antara Pinus Tilu 1 dan Pinus Tilu 2. Nah, untuk Pinus Tilu 1 itu hammocknya itu ada 10, tapi hammock yang ini traveler digantung di pohon. Dan itu untuk umum ya traveler. Sedangkan untuk hammock di Pinus Tilu 2 itu pakai hammock net, cuma ada di tenda nomor 7, 8, dan 9. Untuk arus sungainya di Pinus Tilu 2 itu lebih tenang karena konturnya lebih landai. Jadi air
arusnya itu lebih lambat. Sedangkan suara airnya juga tidak sederas dengan Pinus Tilu 1 Traveler. Selain itu, bentuk area Pinus Tilu 2 lebih panjang karena konturnya juga yang menyebabkan area publik harus diletakkan sejajar dengan area tenda. Sekarang kita lihat dulu ya, ini petanya perbedaan antara Pinus Tilu 1 dan Pinus Tilu 2. Sebagai informasi, untuk kapasitas tenda di sini itu bisa 4-6 orang traveler. Sekarang saya akan membahas mengenai harga. Untuk menginap di sini, traveler akan dikenakan biaya untuk hari biasa itu Rp500.000 dan untuk hari weekend itu Rp650.000. Untuk tipe tenda 4 dan 4.2 itu sama traveler untuk harganya. Untuk waktu check-in dan check-outnya, traveler bisa check-in pada pukul 2 siang, sedangkan check-out bisa check-out pada pukul 12 siang di hari berikutnya. Sekarang saya akan membahas mengenai kekurangan di tempat ini. Walaupun ada kelebihan, tetap ada kekurangan traveler karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Jadi kekurangan di tempat ini, satu, tidak ada wifi. Selain itu, sinyal di sini juga susah, hanya provider tertentu yang bisa sampai di sini. Contohnya Smartfren, Telkomsel, dan kebetulan saya pakai provider XL. Di sini juga sinyalnya naik turun. Selain itu, di sini tidak disediakan alat makan untuk alat makan malam traveler. Jadi traveler harus bawa alat makan sendiri ya traveler. Selain itu, di sini tidak disediakan makan malam. Dan untuk beli snacknya harus jalan ke atas lagi, jaraknya sekitar 100 meter. Jadi traveler harus punya stok makanan untuk di sini. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Ini adalah salah satu tempat recommended untuk berlibur traveler, bercamping di pinggir sungai dengan suasana yang masih asri serta dengan udara yang segar. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan memberikan inspirasi rencana liburan traveler semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara komentar, like, share ke teman-teman kalian, serta subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih traveler.